Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut adalah 5 hal penting dalam mengikuti ibadah online. Pertama, persiapkan diri Anda dan gunakan pakaian yang rapi untuk beribadah kepada Tuhan. Kedua, tentukan lokasi saat hendak mengikuti ibadah online. Ketiga, usahakan mengikuti ibadah online sampai selesai, kemudian baru melanjutkan aktivitas lainnya. Keempat, beribadahlah dengan sungguh-sungguh, terlibat aktif dalam berdoa dan memuji serta menyembah Tuhan. Dan yang terakhir, catatlah firman Tuhan yang disampaikan sehingga dapat dibaca kembali agar mudah diingat dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah umum kita. Mari saat ini kita akan segera memulaikan ibadah kita. Untuk itu mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita membuka hati kita bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu, ya Allah yang baik, yang begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini, kami boleh mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ibadah umum. Kami percaya itu semua hanya karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Untuk itu saat ini kami mau buka hati kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menjamah setiap hati kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami yang sedang berada di rumah-rumah kami Tuhan, biarlah Engkau yang tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami naikkan kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari saudara, kita angkat satu nyanyian. Kami percaya semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Untuk itu saat ini kami memberikan hidup kami ini kepadamu Tuhan, sebagai bentuk ucapan syukur kami. Haleluya Yesus. Kami sembah. Mari sama-sama katakan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah.
kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan, aku percaya berkat-Mu melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Amin. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, sembah aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, oh, kami sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari sekali lagi katakan, ku puji, ku sembah Kau Yesus, Kau Yesus. Haleluya, selamanya kami memuji-Mu Tuhan. Selamanya kami menyembah-Mu, karena Engkau Allah yang begitu baik dalam hidup kami. Mari saudara, kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik sampai saat ini, mari kita angkat satu nyanyian. Kita mau bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu. Amin. Tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Amin. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari saudara sekali lagi katakan, tiada berkesudahan kasih setiamu. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari,
tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk dari selamanya, dari selama-lamanya sampai selamanya, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau lebih dalam lagi untuk mengenal-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus-Mu jamah setiap hati kami, baharui setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pengorbananmu yang mulia jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau terluka di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Pengorbananmu yang mulia jadikan
menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti dalam hidup kami. Berarti bagiku yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Selidiki setiap hati kami. Biar Kau temukan di dalamku, selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu. Kau begitu berarti dalam hidup kami. Yang terbaik yang ada pada kami saat ini. Yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Mari saudara lebih sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, kata bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan, kami percaya hidup kami adalah hidup yang kami persembahkan bagi Engkau. Tuhan yang menolong kami agar persembahan kami adalah persembahan dengan hati kami, segenap hati kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi bagian hidup kami sekarang sampai selamanya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bersama istri saya sampaikan salam. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Oleh kemurahan Tuhan, hari ini kita akan sama-sama bisa lagi mendengarkan firman Tuhan dengan tema waspadalah dengan hatimu. Hati kita seperti salah satu benda yang sangat berharga, harta yang sangat berharga, benda yang sangat harus dijaga di dalam hidup kita adalah hati. Berbicara hati, saya tidak berbicara tentang organ fisik, tapi hati yang adalah pusat roh kita, pusat segala kehidupan kita, itu hati. Jadi bukan organ fisik, tapi bagian daripada pusat roh kita, pusat kehidupan kita. Ya, sebab banyak problem timbulnya dari hati. Itulah sebabnya Tuhan memberitahu kita melalui firman Tuhan, waspadalah dengan hati. Ya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, sumbernya hati.
Yang kita ucapkan itu sumbernya di hati. Yang kita lakukan juga sumbernya di hati. Yang kita pikirkan itu juga dari hati. Jadi begitu rupa kita diminta Tuhan untuk mewaspadai, menjaga hati kita. Jangan hati itu menjadi tempatnya sampah. Segala yang kita dengar, segala gosip, segala perkataan yang tidak baik, atau segala sesuatu percakapan-percakapan yang tidak benar, itu seringkali tanpa sadar orang seperti menyimpan di hatinya, dan hatinya merupakan tempat sampah. Ya, tempatnya sampah. Jadi kita mesti berhati-hati. Ya, saya bisa sampaikan kepada saudara bahwa kata-kata kita itu meluapnya dari hati juga. Ya, coba kita baca satu ayat, Matius 12 ayat 34b. Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Nah, itu. Karena yang diucapkan mulut itu keluarnya dari mana? Hatinya, sumber. Ini hati merupakan sumber, ya. Sebab itu dikatakan hati itu harus diwaspadai demikian rupa. Ya. Dalam Matius 15 itu dikatakan hati itu bisa keluar begitu banyak kelakuan dosa. Ya. Coba kita baca Matius 15 ayat 18 sampai ayat 20. Tetapi apa yang keluar dari mulut, Apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, asalnya dari hati. dan itulah yang menajiskan orang. Nah, kalau makan tanpa cuci tangan, tapi sekarang ini cuci tangan. Dulu adat istiadat orang Yahudi, atau makan makanan yang dianggap najis. Nah, sekarang kita harus banyak cuci tangan. Dulu makan tanpa cuci tangan dianggap salah. Ya, makan makanan yang dianggap najis itu salah, yang haram. Tapi Tuhan berkata bahwa apa yang masuk itu keluar ke jambang, tetapi apa yang keluar itulah yang menajiskan banyak orang. Yang keluar di hati itu. Terus dibaca, Karena dari hati timbul segala pikiran jahat. nah itu hati mempengaruhi pikiran. Pikiran jahat ada dari hati. Terus Pembunuhan, bunuh, perzinahan, zina, percabulan, cabul, pencurian, curiang, sumpah palsu, ya, dan hujat. Terus? Itulah yang menajiskan orang. ya, terus, Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh ya, tidak menajiskan orang. ya, artinya tidak sampai menajiskan orang. Tapi kalau sekarang saudara tidak rajin cuci tangan berbahaya. Ya, harus rajin cuci tangan, jaga kondisi. Ya, kalau kita sudah jaga, toh mengalami hal yang kita tidak duga, ya itu lain cerita. Nah, tapi hati ini kata Tuhan, waspadai, jaga, betul-betul dijaga. Karena dari hati itu tempatnya keluar banyak dosa, banyak perkataan yang tidak baik. Jadi kita harus mengawal, menjaga hati kita begitu rupa, ya, sebab iblis suka memanah dengan panah api ke dalam hati. Incarnya iblis itu adalah hati manusia. Karena itu Efesus 4 mengatakan jangan beri tempat, jangan beri kesempatan kepada iblisnya. Iblis itu mau merusak hati. Iblis itu incarannya hatinya manusia, supaya manusia punya hati menjadi rusak, suara hatinya jadi rusak. Ya. Hari ini kita mendapat pesan untuk menjaga hati kita. Jagalah dengan segala kewaspadaan. Coba kita baca Amsal 4 ayat 23.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, Ya, karena dari situlah terpancar kehidupan. dari situ terpancar kehidupan. Jaga hati dengan segala kewaspadaan, dari situ terpancar hidup. Artinya pusat hidup. Pusatnya hidup manusia ada di hatinya. Ya. Kenapa kita harus menjaga hati kita sedemikian rupa? Karena Allah tidak melihat luar kita. Segagah apapun kita, sebagus apapun tampilan luar kita, bukan itu yang dilihat oleh Allah. Allah melihat hati manusia. Apakah hatimu seperti tadi, begitu banyak hal-hal yang kotor, begitu banyak dosa, hatimu begitu banyak yang bisa menajiskan hidup? Itu yang dipandang oleh Tuhan. Satu waktu ketika Raja Saul harus diganti karena Raja Saul jatuh tidak taat, maka Tuhan memilih seorang raja untuk pengganti daripada Saul. Nah, kemudian Nabi Samuel diutus oleh Tuhan pergi ke rumah orang tuanya Daud. Dan di sana ada 7 orang saudara Daud, kakak-kakaknya yang tinggi-tinggi, yang gagah. Masing-masing keluar untuk dilihat oleh Nabi Samuel. Terus Nabi Samuel sangat tertarik dengan penampilan dari salah satu kakak daripada Daud. Dan kemudian dia berkata, inilah orang, dalam hati, inilah orang yang diurapi akan jadi raja. Begitu kata Nabi Samuel. Tapi Tuhan bilang, Samuel, bukan yang dilihat luarnya, jangan pandang parasnya. Engkau manusia memandang parasnya, aku memandang hatinya. Hati yang kucari. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Hati yang benar, hati yang tulus, hati yang jujur, hati yang bersih. Itu yang dicari oleh Tuhan. Coba kita baca. Ya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Ya. janganlah pandang parasnya Jangan pandang parasnya, atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. aku tolak. Yang ditolak itu siapa? Kakaknya Daud, Eliab. Terus, Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. bukannya dilihat manusia, dilihat oleh Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, Manusia melihat apa di depan matanya, tetapi Tuhan melihat hati. hati. Itu sebabnya hati ini harus dijaga dengan begitu baik-baik, waspada. Jangan banyak sampah. Ada pepatah mengatakan, dalamnya laut bisa diduga, bisa diukur. Hatinya manusia, siapa yang bisa duga, siapa yang bisa tahu apa yang di dalam hati manusia. Begitulah keadaan manusia ketika zamannya Nuh. Di zaman Nuh itu manusia punya hati sangat tidak berkenan kepada Tuhan. Sehingga lahirlah begitu banyak dosa yang terjadi pada zaman Nuh ini. Manusia hanya memuaskan keinginan hati. Manusia hanya menuruti keinginan hati. Manusia hanya melakukan dosa, kekerasan hati, tindakan keras dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya Tuhan harus menghukum manusia dengan hujan 40 hari 40 malam, sehingga semua makhluk manusia kemudian binasa. Sisa Nuh dan
3 anak serta 3 mantu serta istrinya yang selamat pada waktu semua orang dihabiskan. Lalu Nuh kemudian waktu dia keluar dari bahtera yang dibuatnya. Ketika Nuh keluar dari bahtera, dia mempersembahkan persembahan, mendirikan mezbah di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan mezbahnya Nuh. Apa sebabnya? Sebab Nuh itu adalah orang yang sangat-sangat menjaga hatinya, sangat taat kepada Tuhan. Tuhan cium persembahannya Nuh. Tuhan berkata, mulai sekarang aku tidak akan lagi melakukan hukuman ini kepada manusia seperti di zamannya Nuh. Walaupun yang ditimbulkan dari kecilnya manusia, hatinya itu rusak. Coba kita baca ya, lebih baik dibaca Kitab Kejadian. Nah, Kejadian pasal 8 ayat yang ke-21, ayat 20 dulu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram, ya, dan dari segala burung yang tidak haram, ya, diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. ya. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, Ketika Tuhan mencium persembahannya Nuh yang harum, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, ya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, ya, sekalipun yang ditimbulkan hatinya ya. adalah jahat Sekalipun yang ditimbulkan hati manusia adalah jahat dari sejak kecilnya. sejak kecil. Dari sini saya sangat mengetahui bahwa pendidikan pada anak-anak kita dimulai sejak balita, sejak kecil. Ditanamkan nilai-nilai iman, diajarkan anak cucu kita membaca Alkitab dari sejak kecil. Karena dari sejak kecil manusia itu sudah ada timbul hati yang jahat sejak kecil. Makanya Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah anak-anak itu sejak masih balita, supaya pada saat dia sudah dewasa dia tidak menyimpang. Ya, karena sejak kecil hatinya sudah jahat. Terus, Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. jadi kewajibannya orang tua adalah menjaga hati anak-anak. Perkataan-perkataan yang di rumah kita tidak perlu didengar oleh anak-anak kita, anak kecil, tidak usah diperdengarkan. Mereka tidak bisa jaga hatinya, kita yang menjagakan. Kenapa hati-hati itu menjadi begitu jahat sejak kecil? Karena ada yang memberi contoh. Kalau kita melihat Nuh itu adalah seorang yang taat, bergaul dengan Allah. Anaknya 3 juga hidup seperti itu. Makanya dalam kitab Ulangan kepada Musa, Tuhan perintahkan supaya menyuruh orang-orang Israel mengajarkan kepada anak-anaknya ulang berulang firman Tuhan. Pada waktu kamu makan, pada waktu kamu berjalan, pada waktu kamu di pembaringan, hanya firman Tuhan yang bisa menyelamatkan. Alkitab ini obatnya untuk anak-anak kita. Beban saya kepada keluarga saya adalah anak-anak, cucu. Nah, guru sekolah minggu, pelayan Tuhan, anak kita dididik dengan baik, dijaga hatinya,
sejak kecil diisi iman. Itulah yang diajarkan oleh Oma Lois, Ibu Yunike, ibu daripada Timotius. Sejak kecil Timotius disuruh baca Alkitab. Cuma itu yang bisa menjaga hati. Dengan apa kita menjaga kelakuan supaya bersih? Dengan apa orang muda bisa menjaga supaya hatinya tetap bersih? Mazmur 119 menjawab bahwa hanya dengan firman. Kalau sampai orang muda itu tidak melakukan tindakan-tindakan yang jahat karena hatinya dijaga oleh firman Tuhan. Firman inilah yang jadi pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Coba kita baca 2 Timotius 3 ayat 15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Dari kecil engkau mengenal kitab suci. Dari kecil. Terus yang dapat memberi hikmat kepadamu. Yang dapat memberi hikmat kepada kamu. Dan menuntun engkau. Nah, terutama ini, menuntun engkau ke keselamatan. Oleh iman kepada Kristus Yesus. Dari kecil. Ulangan 6 kita baca. Ayat 6 dan ayat 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Perhatikan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Pada hari ini, pada hari kita dengar firman Tuhan ini. Terus haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang mengajarkan kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Itu di pikiran kita, di dahi, di tangan, perbuatan. Terus, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu, dan pada pintu gerbangmu. Jadi ajarkan ulang berulang sejak kecil. Jangan soal pikir, anak kecil itu tidak tahu, bro. Tuhan berkata, aku tidak akan berbuat seperti zaman Nuh lagi, walau sejak kecil manusia itu ditimbulkan hatinya yang jahat dari kecil. Anak-anak cucu kita, tidak usah kita takut hemat untuk membelikan Alkitab. Belikan, suruh dia hargai. Maka orang tua akan jadi senang karena dia baca huruf. Ini bukan huruf mati, memang hurufnya mati. Tapi ketika kita doakan anak cucu kita baca, roh itu menimbulkan huruf mati itu sehingga menjadi hidup, dan itu tertanam di hati daripada anak-anak. Orang tua akan jadi senang. Saya paling senang cucu-cucu saya boleh dikata semuanya dari kecil baca Alkitab. Ada yang sudah habiskan 1 kali, ada yang sementara berjalan 2 kali baca. Umur mereka masih kecil. Jadi berapa cucu itu semuanya yang sekarang sudah kuliah,
Itu pada waktu kecil 8 tahun, ada yang 8 tahun, ada yang sudah 10 tahun, 13 tahun, 14 tahun, ada yang masih 9 tahun sudah baca Alkitab putaran kedua. Mereka bilang, "Opa, saya ini baca Alkitab bukan hanya baca begitu, Opa. Dia masuk. Maksudnya masuk itu apa? Masuk, Opa." Nah, saya sudah tahu itu karya Roh Kudus. Masuk. Ini ada salah satu cucu, umurnya baru 7. Nanti Oktober ini baru 8 tahun. Punya pertanyaan Alkitab, untuk menjawabnya sulit sekali. Apalagi dia paling senang dengan Alkitab yang bahasa Inggris. Umur 7 tahun bisa baca buku Alkitab terjemahan bahasa Inggris. Tidak mudah. Ini kemurahan Tuhan. Pertanyaannya saya tidak bisa jawab. Ya. Pertanyaannya saya tidak bisa jawab. Mungkin saudara bisa jawab. Dia bilang, saya baca ketika Kain sesudah membunuh Habel lalu pergi beristri. Lah siapa istrinya? Setahu saya cuma ada satu perempuan, namanya Hawa. Gimana saudara? Tidak bingung menjawabnya. Ya, dikasih ke urusan teologi, mana mungkin menjelaskan pada anak 7 tahun. Jawabnya saya saja. Kamu sabar ya. Kamu terus cinta Tuhan. Kamu terus baca Alkitab. Kamu terus cinta Alkitab. Nanti kalau kamu sudah 10 tahun lagi, Tuhan tambah umurmu jadi 7. Tuhan akan kasih tahu banyak mengerti kamu. Opa cuma bisa doakan. Nah, dia jadi lega. Baru-baru dia tanya tentang Wahyu 12. Lebih kaget saya. Waduh, Wahyu 12. Naga dan perempuan. Saya bilang itu naga simbol dari setan, iblis. Perempuan itu simbol daripada gereja yang diterbangkan ke padang gurun. Mau terangkan lebih jelas tidak bisa. Jadi simbol. Dia cuma mikir-mikir. Ya. Nah. Jadi untuk menjelaskan sulit. Tapi saya pikir, kok anak ini bisa timbul pertanyaan-pertanyaan begitu? Dia baca. Nah, kalau terus dia diisi dengan Alkitab firman Tuhan, itu sama dengan orang tua menjaga hati anak-anak itu. Ya, sabar ya. 10 tahun lagi kamu berumur 17 tahun. Kamu akan dimengertikan oleh Tuhan. Senang. Karena dia bilang, saya mau jadi preacher, saya mau jadi seperti Opa, pembicara. Saya bilang, ya, nanti kamu umur seperti itu jadi pembicara ya, ngajar sekolah minggu ya, ngajar apa. Dia sudah senang. Senang sekali. Ya. Hatinya begitu polos. Anak kecil itu hatinya polos. Jangan orang tua merusak. Suami istri, apa yang kau percakapkan di rumah, apa yang didengar oleh anak-anakmu. Jangan jadikan anak-anak itu hatinya jadi tempat sampah. Kalau orang tua suka berbicara yang tidak bagus, itu anak dengar, masuk di hatinya. Padahal hati itu sumbernya hidup, sumbernya kehidupan.
Firman itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Cuma ini yang menjaga hidup kita, menjaga hati kita. Ya, saya senang bisa menjawab, tunggu nanti. Tapi tidak boleh berhenti. Baca Alkitab, baca ya. Cinta Tuhan Yesus ya, yes. Berdoa ya. Gitu. Jadi masuk di pikiran, masuk di hatinya. Umur sebegitu saya kaget. Umur 7 tahun. Dia bisa ceritakan tentang tabernakel Musa, bait Salomo. Daud tidak disuruh bangun katanya karena banyak. Duh, anak-anak ini tahu ngerti semua cerita itu. Ukurannya tabernakel umur 7 tahun. Terkejut saya. Saya cuma pesan sama orang tuanya, kamu hati-hati, jaga baik-baik ini anak. Karena Tuhan punya rencana untuk dia. Kalau Tuhan belum datang, dia dewasa, Tuhan punya rencana indah. Dan itu orang tua bukan hanya menjaga hatinya, tapi juga menjaga hati anak-anak kita. Jangan kita membiasakan berkata-kata kotor, jangan kita membiasakan gosip, jangan kita membiasakan untuk berdusta. Itu semua masuk ditelan-telan mentah-mentah oleh anak-anak. Saudara tanya anak saudara, atau kasih tahu anak saudara, jaga hatimu ya, nggak tahu dia, nggak ngerti. Saudara harus menjaga hatimu dan menjaga hati daripada anak-anak kita. Kalau kita bisa didik, kita bisa mengetahui jalan-jalan hidupnya sejak kecil, maka besarnya nanti kita menuai kebahagiaan. Itu janji Tuhan. Sebab itu Om Alois dia didik anaknya Yunike, dan Yunike ajarkan iman kepada Timotius. Dan ketika dewasa, Timotius menjadi pembantu dari para Rasul Paulus, dipakai oleh Tuhan jadi salah satu penatua. Dipercayakan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus mengatakan, kalau sudah ada Timotius di situ, Timotius yang bicara, sudah itu sama dengan saya. Bayangkan. Dari kecil dididik demikian rupa. Puji Tuhan. Jalan kehidupan. Jadi hati kita itu jalannya hidup. Karena itu hati kita ini selalu harus dibaharui. Hati kita. Coba kita baca. Mazmur 51 ayat 12. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Ya. Dan perbaharuilah batinku. Baharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dengan roh yang teguh. Hati kita selalu harus dibaharui. Ketika bangsa Israel banyak bergelimpangan, mati di padang gurun. Karena hati mereka hati yang keras, hati yang tidak taat, hati yang tidak melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Maka Tuhan berkata dalam Yeskiel, kepadamu nanti akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Tuhan merindukan hati kita ini selalu dibaharui, hati kita ini selalu dijaga. Begitu ada sedikit hati nurani, suara hati yang sumbang, fals, itu berarti hati kita sudah tidak betul. Jaga. Kain, dia tidak akan membunuh adiknya kalau dia waspada menjaga hatinya. Waktu Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan persembahan di atas mezbah, Tuhan berkenan kepada persembahan daripada Habel. Kain tidak. Nah, ketika dia lihat, dia dengar bagaimana Tuhan menerima persembahan adiknya.
persembahannya dia tidak diterima. Lalu hatinya menjadi panas. Hati Kain panas. Marah hatinya itu ditujukan untuk menghancurkan adiknya sendiri. Dia tidak bisa terima. Padahal bukannya dia mengintrospeksi diri, memeriksa diri. Kenapa ya persembahan adikku diterima, persembahanku tidak diterima? Tapi ketika hatinya panas, hatinya sumbang, Tuhan berfirman, Kain, Kain, kenapa hatimu panas? Nah, Tuhan ingatkan, kenapa hatimu panas? Harusnya teguran Tuhan, firman Tuhan datang kepadanya, membuat dia sadar, oh ya, saya salah. Tapi tidak. Dia teruskan panas hatinya. Dia tidak menjaga hatinya. Karena itu Tuhan berkata kepada kita hari ini, waspadalah dengan hatimu. Hati-hati dengan hatimu. Jaga hatimu begitu rupa, karena dari situ terpancar kehidupan. Coba kita baca Kejadian 4 ayat yang ke-6. Firman Tuhan kepada Kain, Ya, mengapa hatimu panas kenapa hatimu panas, Kain? dan mukamu muram? Kenapa mukamu muram? Terus, Apakah mukamu tidak akan berseri apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? kalau engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Kalau engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. dosa itu sudah mengintip. Muka muram, reaksi daripada hati yang tidak benar. Ya. Kain tidak menjaga, tidak waspada dengan hatinya. Diingatkan Tuhan, Kain, Kain, kenapa hatimu panas? Tapi dia tetap panas. Dia lanjutkan, dia panggil adiknya ke padang, dia bunuh adiknya Habel. Akhirnya dia melakukan kejahatan. Dan ini menentukan jalan hidupnya Kain. Jadi saudara, jalan hidup kita itu ditentukan bagaimana dengan hati kita. Ya, coba terjemahan yang bagus, terjemahan dari bahasa Indonesia hari-hari. Jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Jadi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari untuk Amsal 4 ayat 23. Kalau Alkitab yang biasa kita punya, dikatakan tadi, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Tapi terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari itu, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidup. Hatinya Kain telah menentukan jalan hidupnya Kain. Jauh dari hadapan Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam kitab Yudas, celakalah orang yang mengambil jalannya Kain, jalan hidupnya Kain. Maksudnya Tuhan apa? Maksudnya diperingati supaya jaga hatinya, diperingati waspada hatimu, mengapa hatimu panas, tapi dia tidak hiraukan. Akhirnya dia bunuh adiknya, dan sekarang adiknya sudah meninggal. Ditanya sama Tuhan, mana adikmu? Apakah aku penjaga adikku? Tapi kalau Tuhan kasih dia kesempatan hidup, tidak mati secara jasmani,
Itulah kebaikan Tuhan. Tapi Kain pergi jauh. Ini jalan hidupnya, pergi jauh. Jauh dari Tuhan. Coba kita baca ya, kitab Kejadian. Kejadian 4 ayat 10. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Darah adikmu berteriak dari tanah. Maka sekarang Ya, terkutuklah engkau, terkutuklah engkau. terbuang jauh dari Terbuang tanah jauh. yang mengangkat mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Ya, terus Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. ya, Engkau menjadi seorang pelarian ya, dan pengembara di bumi. ya, Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. ya, Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, ya, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, ya, terus seorang pelarian dan pengembara di bumi. ya, Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. terus Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. terus Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. ya, terus Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, ya, dan ia menetap di tanah Nod, di Pergi. sebelah timur Eden. dari hadapan Tuhan. Itu jalan hidupnya Kain. Pergi dari hadapan Tuhan. Awalnya apa? Hati. Tidak waspada. Tahu-tahu sudah benci. Tahu-tahu sudah marah. Tahu-tahu sudah bunuh adiknya. Hatinya tidak dijaga dengan baik, dengan waspada. Maka Tuhan berkata dalam kitab Yudas, celaka orang yang menempuh jalan Kain. Apa kita baca ya? Dari baca ini kita banyak memetik keuntungan. Cuma sayang seringkali kita malas baca. Di rumah kita tidak pernah baca, lebih banyak baca HP. Ya. Kitab Yudas ayat 11, cuma satu pasal. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Nah, jalan yang ditempuh Kain apa itu? Tidak waspada dengan hatinya. Tuhan berfirman, Kain, Kain, kenapa hatimu panas? Harusnya dia sadar. Begitulah banyaknya orang Kristen dengar firman Tuhan. Firman Tuhan datang kepadanya, bukannya diterima dengan baik, mungkin saja dia menjadi marah. Dipikir pendeta itu sengaja ini pendeta untuk saya. Kain, kenapa hatimu panas? Oh, dia tambah panas. Bukannya berhenti. Ketika kita dengar firman, firman mengingatkan kita, harusnya kita, oh iya saya salah, berhenti. Ini namanya orang yang waspada dengan hatinya. Tadi Matius mengatakan, dari hati timbul apa? Pembunuhan. Dari hati timbul kejahatan. Dari hati timbul segala macam yang tidak betul. Pikiran jahat itu timbul dari hati. Tidak waspada Kain ini. Celaka. Bukan untung, bukan berkat. Coba baca sekali lagi ayat 11 dengan baik. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Iya, Tuhan bilang tidak ada berkatnya jalan yang ditempuh oleh Kain ini. Jadi jalan hidup kita ditentukan oleh hati kita. Itu tadi terjemahan bahasa Indonesia hari-hari. Dikatakan, jagalah hatimu baik-baik, sebab hatimu menentukan jalan hidupmu.
Nah, Kain ini tidak jaga hatinya. Kalau saudara jaga hati saudara, saudara punya hati dijaga sedemikian rupa, seperti barang yang sangat berharga. Kecil kemungkinan kita melakukan dosa, kecil kemungkinan kita melakukan kesalahan. Kalau menjaga hati justru sumber kehidupan dan menentukan jalan yang baik untuk kita. Puji Tuhan. Ya. Karena itu waktu bangsa Israel turun temurun begitu, kepala batu, maka Tuhan bilang dalam Yeskiel, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Kalau Tuhan tidak menginginkan hati kita begitu dijaga, Dia tidak mengutamakan hati yang baru, roh yang baru. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru, Ya, dan roh yang baru di dalam batinmu, ya, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, ya. dan Itu kuberikan kepadamu hati yang taat. hati yang taat. Kalau orang hatinya dijaga pasti taat, suara hatinya bagus. Ya. Saya tidak baca bahwa Kain itu ada penyesalan. Enggak pernah. Oh Tuhan ampuni saya. Malah dia bilang, siapa yang jadi penjaga adikku? Tapi Tuhan mau kita tidak memiliki hati Kain yang tidak pernah mau jadi baru, tidak dibaharui. Hati yang keras. Yeskiel mengatakan, aku akan memberikan padamu hati yang baru. Karena itu Tuhan senang kalau kita ini berbalik kepada Tuhan, berbalik dengan segenap hati dari jalan hidup kita yang tidak benar. Ada kesempatan bagi Kain untuk kembali kepada Tuhan. Ada. Tuhan itu Maha Pengampun. Seandainya kata dia bilang, ampuni saya Tuhan, saya betul-betul tidak memperhatikan peringatan Tuhan, saya bunuh adik saya, ampuni, saya menyesal. Nggak ada satu kata bahwa Kain mau membaharui hidupnya. Siapakah yang jaga adikku? Memang aku jadi penjaganya. Nggak mengaku. Coba kalau kita begitu ditegur Tuhan, kita sadar, berbalik. Itu menentukan jalan hidup. Tadi dari anak-anak kita didik supaya jaga hatinya anak itu, kemurnian hatinya. Anak yang polos, ya, apa saja bisa masuk di hatinya. Cerita apa saja, barang-barang yang dilihat apa saja bisa masuk di hatinya. Jadi orang tua harus bijaksana kalau memenuhi kebahagiaan dari anak cucu. Orang tua harus belajar menjaga hatinya. Begitu nada sumbang, false, suara hati tidak benar, itu berarti ada satu kesalahannya dalam hati. Kita kurang waspada. Cepat kita perbaiki. Jangan dibiarkan. Sebab akibat hati nurani atau suara hati yang tidak baik, karena tidak waspada dengan hati, suara hatinya tidak baik, itu bisa membuat imannya orang itu kandas. Kalau iman kandas, apalagi? Rasul Paulus menghadapi orang-orang yang tidak betul. Dia bilang, itu ada orang-orang Hymenaeus, Alexander berbuat jahat.
Nggak jaga hatinya, kandas imannya. Tentu saudara tidak mau iman saudara kandas. Maka jagalah hatimu dengan begitu waspada. Jaga dengan baik-baik. Coba kita baca itu ya. 1 Timotius pasal yang pertama ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Ya. Dan karena itu, kandaslah iman mereka. Ya, kandas imannya. Ayat 18. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, Ya. sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, Ya. supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik Ya. dengan iman dan hati nurani yang murni. Suara hati yang baik. Kenapa suara hatinya baik? Hatinya dijaga. Kalau hatinya tidak dijaga, suara hatinya sumbang. Kandas imannya, berbuat jahat, menentukan jalan hidup kayak Kain, seperti itu. Ya. Karena itu kalau kita berbalik pada Tuhan, Tuhan bilang kita harus berbalik dengan segenap hati, sebulat hati kita. Jangan jadi Kristen setengah, tidak sungguh-sungguh maksud saya. Kristen yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Coba kita baca Ulangan 30 ayat 2 dan 3. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu, Ya. dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu Ya. pada hari ini, Ya. baik engkau maupun anak-anakmu, dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Ya. maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Nah, saudara, kalau kita mau baik keadaan kita mau lihat anak cucu kita diberkati, kita mau diberkati. Kalau saya bicara tentang berkat itu tidak selalu hanya berkaitan dengan materi. Banyak materi tapi tidak bahagia. Yang saya katakan sini adalah kalau kita berbalik pada Tuhan dengan segenap hati, maka keadaan kita jadi baik. Jangan jadi orang yang setengah hati, tapi sebulat hati, hati yang diwaspadai, hati yang dijaga sedemikian rupa. Ya. 1 Samuel 7 ayat 3. Lalu berkatalah Samuel kepada seluruh kaum Israel demikian, Ya. jika kamu berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati, Segenap hati. maka jauhkanlah para allah asing Ya. dan para Asitoret Ya. dari tengah-tengahmu, dan tujukan hatimu kepada Tuhan dan beribadalah hanya kepadanya. Ya, dengan segenap hati. Kalau menyanyi dengan segenap hati. Saya ingin bacakan terjemahan firman Allah yang hidup untuk Amsal 4 ayat 23. Demikian bunyinya. Yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidupmu. Kalau Amsal 4 Alkitab yang kita biasa pakai, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dari situ timbul apa? Kehidupan. Bahasa Indonesia sehari-hari, jagalah hatimu baik, karena itu menentukan jalan hidup. Jangan jadi seperti Kain. Nah, kemudian dalam terjemahan firman Allah yang hidup, maka bunyinya yang terutama sekali, jagalah hatimu, karena hatimu mempengaruhi segala sesuatu dalam hidup kita, dipengaruhi oleh hati. Hati yang gembira, obat yang manjur.
Orang yang gelisah hatinya akan mengalami tekanan kepada jiwanya. Hati. Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan. Ada 4 macam tanah, tempat menabur benih. Di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, dan juga tanah yang ditumbuhi semak belukar, dan tanah yang baik. Itu berbicara, tanah itu berbicara hati. Kalau hati kita bukan seperti pinggir jalan, firman itu masuk. Jadi waspada. Orang yang dengar firman tidak ngerti, itu hatinya seperti pinggir jalan, tanah yang keras, nggak cocok. Mesti hati yang lembut. Karena itu Tuhan berkata, kamu mendengar tapi tidak mengerti, dan mendengar tapi tidak berbalik dengan hati, tidak mengerti dengan hati, sehingga kamu mendapat mujizat dalam kehidupanmu. Hati ini begitu pentingnya. Hati pusat paling dalam dari roh manusia. Itu yang dilihat Tuhan atas hidup saya, atas hidup saudara, atas hidup saudara. Hati, bukan tampilan luarnya. Ya. Hari-hari ini marilah kita bijaksana. Kita menghitung hari-hari kita. Setiap hari, tiap pagi bangun, kasih karunia Tuhan. Tiap pagi bangun ada kasih karunia Tuhan. Kita mensyukuri. Kita menjaga hati kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, percaya dengan segenap hati. Jangan bersandar pada pengertian. Kata kita Amsal, percayalah dengan segenap hatimu. Jangan bersandar pada pengertianmu. Semua bicara tentang hati. Ya. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Tuhan tidak suka hati yang setengah. Ya. Begitu juga kalau bertobat, bertobat sungguh-sungguh. Nah, dalam Kisah Rasul diceritakan begini. Ada seorang tukang sihir, hidupnya dulu tidak betul. Dia peroleh banyak uang dari sihir. Saat itu dia bertobat, dia dibaptis. Dia mulai ikut murid-murid, rasul-rasul. Dia melihat Petrus tumpang tangan. Loh, orang itu penuh Roh Kudus. Wow. Dia pikir, kalau saya bisa seperti itu, ini belum sungguh-sungguh pertobatan hatinya, walaupun sudah baptis. Karena dia masih ada angan-angan pikiran seperti dulu dia tukang sihir. Ya, dia banyak uang dari tukang sihir itu. Sekarang dia pikir kalau saya tumpang tangan orang itu penuh Roh Kudus, waduh ajaib. Jadi dia kumpul uangnya dari yang dulu dia pakai untuk dia dapatkan dari sihir itu, dia sodorkan kepada Petrus. Ini uang supaya aku kalau tumpangi tangan orang juga, aku juga bisa seperti Anda. Petrus binasa uangmu karena hatimu tidak lurus. Kisah Rasul pasal 8 ayat 21. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini. Ya, Sebab hatimu tidak lurus di hatimu hadapan tidak Allah. lurus. Jadi dia bertobat.
belum bertobat betul, tidak segenap hati, dibaptis, masih ada sisa-sisa. Itu sebabnya saudara gereja Tuhan, mau atau tidak, sesudah kita bertobat, kita hidup benar, maka kita harus lanjutkan dengan satu kehidupan yang disucikan Tuhan, penyucian hidup. Hati kita mulai dikerjakan oleh Tuhan. Kalau tidak, orang bisa kembali kepada jalan hidupnya yang lama. Orang bisa seperti anjing kembali menjilat muntahnya, seperti babi kembali kepada kukbangannya. Karena itu tadi kita baca ayat mengatakan, kalau kau berbalik kepada Tuhan, berbaliklah dengan segenap hati. Saya yakin orang ini tidak sungguh-sungguh, hatinya mau disucikan Tuhan. Nah, ketika dia dapat seorang rasul yang luar biasa, tidak ingin uang, dia bilang, binasa uangmu bersama kau. Kamu kira karunia Allah bisa dijual? Kamu kira karunia Allah bisa dibeli? Tidak bisa. Hatimu tidak lurus. Berarti Simon si tukang sihir ini sekarang mau diolah hatinya, disucikan. Sebab itu kata firman Allah, biar kita menyucikan hati kita. Sekarang kita disebut anak-anak Allah. Belum tahu kalau Tuhan datang kelak bagaimana keadaan kita. Rencana Tuhan adalah supaya pada waktu Tuhan datang kita menjadi serupa, segambar dengan Dia. Kita menjadi mempelai wanitanya, dia mempelai pria yang sama, cocok, cemerlang, tidak ada cacat. Dan hal ini tidak mungkin terjadi kalau kita tidak disucikan. Apanya yang nomor satu disucikan? Hatinya. Yang bengkok-bengkok itu diluruskan. Yang berisi masih banyak hal-hal yang lama dibersihkan. Sehingga Tuhan bilang, kamu sudah menyucikan hatimu supaya menjadi seperti saya. Kita sekarang anak Allah, anak-anak Allah, anak angkat oleh karunia sulung roh. Tapi belum tahu kelak keadaan kita bagaimana. Nah, kita perlu menyucikan. Apa yang pertama? Hati. Coba 1 Yohanes 3. Ini ayat terakhir. Ya, menyucikan hati. Kalau kita tidak disucikan hati kita tidak bersih. Seperti itu Simon tukang sihir. Ya, masih ada tanda-tanda lamanya. Ayat yang kedua, 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, Ya. sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Ya. Terus Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. apanya disucikan? Sumbernya itu. Sumbernya hidup. Hati. Apa yang bisa menyucikan? Firman. Sekarang kita semua disebut anak-anak Allah. Tapi belum nyata kelak keadaan kita kalau Tuhan datang. Tapi kalau mulai sekarang kita menyucikan diri, hati kita disucikan, maka dijamin Tuhan. Nanti satu waktu kalau Tuhan datang kita sama, serupa, segambar. Jadi kalau gereja mau satu waktu serupa segambar Allah, itu panggilan gereja.
Jadi mempelai wanita, tidak ada jalan lain. Ini harus dikerjakan. Hati. Ini sumbernya kehidupan. Ini menentukan jalan hidup. Ini yang mempengaruhi hidup kita. Hati. Hati. Itu tanggung jawab kita, orang tua berat. Orang tidak punya anak, mau anak. Cara apapun bisa. Bayi tabung kah, anak didapat dari bagian, pokoknya dapat biar uang banyak keluar, masalah asal punya anak. Setelah punya anak, anak itu tidak dijaga. Orang tua omongi, orang lain gosip, dusta, anaknya tahu. Itu ngotori hati. Alkitab tidak pernah salah. Waktu dia cium baunya persembahan Nuh, Tuhan. Karena persembahannya Nuh, Tuhan bilang, aku tidak akan melakukan seperti ini lagi. Walaupun sejak kecil yang ditimbulkan hati manusia itu jahat. Sebab itu sejak kecil anak itu dididik dalam Tuhan. Diajari baca Alkitab, diajari beriman, diajari berdoa. Ya. Puji Tuhan. Seringkali kalau saya kurang nyaman, saya telepon salah satu cucu saya. Ayo, opa kurang sehat. Mereka dengan lucu-lucunya berdoa. Ya, Tuhan Yesus sembuhkan opa saya. Tuhan Yesus. Ya. Dari kecil. Isilah perbendaharaan hatinya dengan apa yang baik. Sehingga nanti yang keluar itu juga yang baik. Sebab apa yang terisi dalam perbendaharaan hati kita yang baik itu keluar. Yang jahat juga jahat. Makanya sangat waspada, mewaspadai hati saudara, jaga dengan begitu waspada. Karena hati ini menentukan jalan hidup, hati ini mempengaruhi hidup kita. Terpujilah Tuhan. Mungkin sederhana firman Tuhan ini, tapi saya percaya pasti memberkati kalau kita mendengar dengan baik-baik, mendengar dengan hati. Jangan seperti tanah pinggir jalan, jangan tanah berbatu-batu, tapi tanah yang baik, hati yang baik, dimengerti. Puji Tuhan. Mari kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kakiku terang bagi
kakiku, terang bagi jalanku. Hanya firman menjadi terang kehidupan. Ajarkan kepada anak-anakmu, kata Musa, ulang berulang, sehingga dari kecil anak itu beriman kepada Tuhan yang benar. Anak itu diajar untuk berkelakuan yang benar. Anak itu diajar sejak kecilnya takut akan Tuhan. Aku selamanya firman-Mu lita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ada seorang yang bernama Obadja. Obadja ini menjadi kepala rumah tangga istana dari raja. Obadja berkata, ketika satu waktu dia disuruh dia bilang, jangan, nanti kalau saya begini-begini nanti dianggap dusta. Padahal aku, kata Obadja, sejak kecil takut akan Tuhan. Dari mana Obadja sejak kecil takut akan Tuhan? Saya percaya didikan orang tua. Hatinya dijaga sedemikian rupa, dari kecil takut Tuhan. Adalah benda yang sangat berharga. Hati kita, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari sana terpancar kehidupan. Dengan apa kita jaga hati? Dengan firman. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Inilah kesempatan memperbaiki hati. Kalau hatimu ada ganjalan dengan seseorang, datang dan perbaiki. Mungkin sekarang kita tidak bebas mengunjungi, kita angkat telepon. Jaga hati, perbaiki hati. Ada ganjalan dengan Tuhan. Hati nurani kita, suaranya sumbang. Perbaiki. Haleluya.
Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga hati kami tetap terjaga, terlindung, aman. Dan firman Tuhan itulah yang menjaga hati kami. Kami mau siap memperbaiki hati kami. Kami tidak mau mengabaikan suara Tuhan, seperti Kain mengabaikan suara Tuhan, mengingatkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, firman-Mu tinggal di hati kami. Amin. Amin. Ya, puji Tuhan, saya percaya sekalipun sederhana, tapi pasti kalau hati kita terbuka, firman itu menjadi berkat. Puji Tuhan. Kita akan bersama-sama lagi pada hari Kamis yang akan datang, pada tanggal 16 bulan 7, 16 Juli. Kita akan kembali di dalam pendalaman Alkitab atau pemahaman Alkitab jam 18 petang hari. Kita siapkan waktu kita, begitu kita sudah mendekati jamnya, kita siap-siap untuk streaming. Kita lewat online ini, kita bisa sama-sama tetap beribadah dengan keluarga, dengan anak-anak kita panggil, kita ajak. Jangan dibiarkan mereka berkeliaran. Ajari mereka sesudah dengar khotbah, ajari mereka, terangkan. Kalau itu yang saudara lakukan, saudara akan berbahagia oleh karena perbuatanmu. Ya, anak saudara pada waktu dewasa, lepaskan kemana saja, aman. Ya, aman. Gitu yang terjadi dengan putra-putri saya, ya, dan sekarang cucu-cucu saya. Di mereka aman, walaupun jauh, tidak di Indonesia, tapi mereka menempuh ilmu, ya, mereka sedang belajar, tetapi orang tuanya merasa aman. Karena selain tempatnya untuk belajar, kuliah, mereka aktif dalam gereja, tetap terjaga. Saya percaya bahwa firman itu yang menjaga agar kelakuan kita tetap bersih, menjaga hati kita. Tuhan memberkati. Mari kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita akan menyanyikan "Kami Memuji Kebesaran-Mu". Bersama kita mendoakan Yemima Silain yang berulang tahun pada tanggal 6 Juli. Biarlah anak ini dididik orang tuanya dari kecil takut Tuhan, mengasihi Tuhan, sehingga ketika dia dewasa akan menjadi berkat bagi banyak kehidupan. Mari kita sama-sama mendoakan anak Yemima. Kiranya Tuhan memberkati anak ini, dan istimewa orang tuanya mendidik anaknya dari kecil
untuk hidup takut akan Tuhan, untuk menjaga hati anak ini agar tetap baik. Biarlah orang tua diberkati Tuhan untuk mendidik anaknya, sehingga mereka menjadi anak Tuhan yang baik, menjadi orang yang menjadi saksi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat tangan dua-dua, kita terima berkat, dan terimalah berkat kasih karunia anugerah cinta kasih dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita mulai hari siang ini sampai Maranatha, Tuhan datang kembali pada kali kedua. Kita diberkati Tuhan berlimpah-limpah untuk menjadi berkat. Terimalah berkatnya di dalam nama Yesus Kristus. Yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pendalaman Alkitab.